udara Jakarta beracun. Benar nggak sih beracun? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Seberacun apa sebenarnya udara yang kita hirup untuk warga Jakarta? Jakarta kembali masuk dalam daftar 10 kota dengan tingkat polusi tertinggi di tanah air usai 3 hari berhasil terlempar dalam urutan 10 besar kota dengan kualitas udara terburuk. Polusi udara di Indonesia akhir-akhir ini selalu menempati peringkat teratas. Semua sisi saling menyudutkan, dari isu akibat polusi kendaraan, adanya polusi dari PLTU maupun isu politik. Faktor kesehatan jadi terkesampingkan. Tapi jangan lupa ya, Indonesia nomor 2 di dunia jumlah pasien tuberkulosisnya. Yang bener dong. Setiap tahun di Indonesia itu ada 969.000 pasien TB baru setiap tahunnya. 969.000, hampir sejuta. Nah, kali ini cerita Untung mengundang Dr. Erlina Burhan, seorang spesialis paru-paru yang akan menjelaskan bagaimana dampak polusi ini bagi kesehatan jangka panjang. Yuk saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita sudah ada ahli spesialis paru yang kalau kita nonton berita mengenai cuaca, beliau sering saya perhatikan. Kita bertemu dengan Dr. Erlina Burhan, spesialis paru di Indonesia. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Mas Ari. Masya Allah. Dok, sekarang juga ngajar ya? Iya, jadi saya dokter spesialis paru di Rumah Sakit Persahabatan dan juga sebagai staf pengajar di FKUI. FKUI juga. Nah, belakangan nih, Dok, kita langsung ke permasalahannya nih, Dok. Di Jakarta Ya, ini kalau ini serius nih ya. serius. Nah. Kan teman-teman tuh kalau lagi kita jalan tuh suka ngasih tahu gini, ini keadaan sekarang Jakarta warnanya ini nih, warna merah nih, warna ini segala macam gitu ya. Apa benar sebetulnya kenyataannya kayak begitu? Apa cuma mainan aplikasi aja? Ada yang bilang kalau di kolom komen saya baca di ini, itu permainan di aplikasi aja tuh biar gimana-gimana biar orang takut gitu. Atau memang kenyataannya benar gitu? Ya, itu kan dari website resmi ya. Harusnya kita percaya lah ya. Dan masyarakat juga harus smart enough ya untuk tahu arti-arti dari warna tersebut. Jadi kan ada beberapa warna nih, kualitas udara di Jabodetabek. Ada yang hijau, yang hanya sedikit saja lokasinya. Kemudian ada yang kuning, ada yang oranye, ada yang merah juga, bahkan ada yang ungu. Itu mempresentasikan kondisi keparahan. Kalau hijau aman. Hijau dari mana aja biasanya tuh? Ya, ada beberapa lokasi, nggak banyak. Nggak banyak, Jakarta. Nggak banyak. Yang banyak adalah justru yang orange, merah, bahkan ada beberapa yang ungu. Ada yang ungu. Saya juga pernah menemukan itu ungu. Teman saya nggak mau ketemu nih, soalnya ungu gitu kan. Kan dulu karena kita nggak terlalu paham ungu dari mananya, kira saya coba ini. Saya merah waktu itu. Saya merah juga bahaya kan gitu. Iya, gitu kan. Tapi benar Mas Ari, saya kira saat ini masyarakat kita harus kita edukasi untuk tahu kondisi kualitas udara di tempat dia tinggal itu seperti apa, supaya bisa menentukan. Sekarang kan orang cuek-cuek aja, supaya bisa menentukan ini saya mau aktivitas outdoor seperti bersepeda, jogging, olahraga, futsal. Mas Ari apa olahraganya? Bola. Nah kan. Tapi kita ngos-ngosan berarti yang kita hirup itu ngos-ngosan sama Mas Ari sih capek, sama usia juga kali ya. Tapi maksud saya, gerak dikit dah ngos-ngosan jadi. Maksud saya adalah ujung-ujungnya bisa ngos-ngosan kalau udaranya kotor sedemikian rupa, tapi bukan orang-orang yang star kayak Mas Ari ini, tapi mungkin kelompok-kelompok tertentu yang rentan. Siapa yang rentan? Contohnya orang dengan komorbid asma, artinya penyandang asma yang orang asma itu kan dalam kondisi normal biasa-biasa aja kan. Bahkan ada atlet juga yang asma. Tapi kalau orang asma dengan kondisi udara yang kotor, debu itu kan pencetus, trigger untuk serangan asma. Jadi kalau Anda penyandang asma atau PPOK atau alergi, kalau merah jangan keluar deh. Jangankan menunggu merah, oranye aja jangan keluar. Yang bisa keluar pada saat kuning oranye itu adalah orang-orang yang fit, orang-orang yang sehat seperti Mas Ari dan yang lain-lainnya ya. Itu mungkin masih bisa. Sehat, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari wajahnya sih sehat ya, dari posturnya juga sehat.
Tuh. Asik langsung. Ya, kalau kita olahraga kan konsumsi udara makin banyak ya dok deh. Iya. Tapi kalau udara yang kita konsumsi ketika olahraga itu ternyata udaranya kotor begitu, bahaya juga dok. Bahaya juga. Ini kan kita bicara bahaya dampak jangka pendek, menengah dan panjang nih. Kalau jangka pendeknya seperti anak-anak contohnya atau bayi, ibu hamil, orang tua. Jangka pendeknya adalah semua zat-zat beracun itu CO2, nitric oxide, ataupun debu dan partikel-partikel yang halus itu terhirup itu yang dampaknya sangat cepat adalah iritasi saluran nafas. Jadi sakit apa tuh biasanya? Nah, jadi sakit apa ya? Iritasi itu menimbulkan reaksi dari saluran nafas berupa inflamasi. Nah, inflamasi itu artinya peradangan. Radang, ya? Kalau radang kan bengkak saluran nafas. Kalau bengkak biasanya rasa nggak nyaman. Kemudian juga biasanya bengkak itu mengeluarkan cairan, ya karena dia radang kan. Jadinya bersin, batuk dan lain-lain. Ini kan Allah luar biasa ya, menciptakan saluran nafas itu harusnya bebas dari kotoran atau apapun. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak seharusnya, itu ada refleks untuk mengeluarkannya. Caranya batuk. Jadi batuk yang tidak perlu kita masalahkan adalah batuk yang berusaha mengeluarkan sesuatu yang tidak seharusnya. Jadi tapi kalau pajanannya atau terpapar terus-menerus, ya jadi yang tadi batuk-batuk itu bisa sesak. Kalau orangnya asma bisa langsung sesak gitu. Jadi trigger itu. Atau orang alergi. Iya. Itu bisa langsung berarti ya? Iya, cepat. Tapi orang sehat kayak Mas Ari enggak kali ya? Ada jangka panjang juga nggak pengaruh jangka panjang? Ada. Untuk yang sehat misalnya, tapi butuh waktu jangka panjang untuk parahnya apa? Jadi gini, nah saya mau bicara juga sedikit bahwa polusi udara itu ukurannya ada yang sangat kecil banget, yang disebut sebagai PM, particle matters 2.5. Jadi 2.5 mikron, kecil banget. Mikron itu sejuta meter. Kecil banget. Nano lewat gede. Iya, jadi kalau katanya ya, kalau ukuran rambut itu 1/30 ukuran rambut. Jadi nggak kelihatan bahkan ya. Kayak ini dong nanti apa namanya Siratal Mustaqim. Itu di belah 7 ini lebih di berapa juta lagi tuh. Lebih. Saking kecilnya. Saking kecil. Sehingga kalau saluran nafas itu kan punya kemampuan, punya refleks, punya bagai sistem untuk mengeluarkan. Ini saking kecilnya dia langsung terus tembus ke saluran nafas paling bawah sampai ke paru. Dan ini bisa menimbulkan inflamasi tadi, peradangan tadi, bahkan bisa pneumonia. Dan bukan hanya ke paru aja, yang lebih serem lagi nih, menembus pembuluh darah, masuk ke darah. Makanya bisa, kalau darah kan larinya ke jantung, kan sirkulasi terus sampai ke jantung, bisa sumbatan di jantung, serangan jantung, gangguan kardiovaskuler, dan bahkan bisa stroke juga. Jangka panjangnya, ya kalau dia masuk. Jadi kalau jantungnya lemah, konsumsinya terus menerus, bisa bermasalah. Coba kita lihat deh berapa banyak orang dengan kondisi polusi udara sekarang yang jadi hipertensi, ya karena sumbatan di mana-mana. Bisa jadi, tapi kan kita harus teliti. Tapi secara teori bisa. Serem ya? Serem. Kemana-mana, saya pikir cuma ibaratnya kita keluar pakai masker aja cukup gitu. Kalau misalnya kayak gitu ya ibaratnya. Iya, jadi masker tuh salah satu upaya kita supaya jangan masuk. Jadi memang itu standar lah harus kita. Minimal itu pakai minimal itu ya. Jadi dampaknya lumayan. Kalau jangka panjang terus-terusan itu partikular matter yang kecil itu kemudian juga bisa merusak sel di bagian terkecil dari paru, sehingga paru itu kan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Nah kalau tempat pertukaran itu rusak, artinya kita menghirup oksigennya bisa kurang. Kemudian juga CO2 di dalam tubuh nggak keluar semua. Jadi lama-lama sesek. Dan nggak sempurna gitu. Nggak sempurna. Dan tambah lagi nih, ini bukan aku nakutin juga saya ya. Fungsi paru orang lama-kelamaan akan menurun. Kalau fungsi parunya menurun, ya beraktivitas susah kan. Karena tadi oksigennya kurang. Jadi nggak produktif nanti.
Iya ya. Ya. Dikit-dikit bunyi gitu ya. Nah. Udah jadi Selain itu nggak kuat untuk kerja. iya benar juga. Karena kan oksigen itu perlu untuk energi kan ya. Dan satu lagi nih yang harus kita pikirkan juga jangka panjang, makanya kita harus berhati-hati. Kanker. Kanker bisa ke sana juga. Kanker paru. Kanker paru. Bisa. Jadi nggak main-main nih. Ini kita harus serius nih sekarang nih. Pertama, ini karena podcastnya Mas Ari ditonton oleh jutaan orang ya. Jadi saya merasa beruntung nih. Makasih banget diundang. Waduh, bisa ngasih tahu. Dok, bisa kesini nih Ya, makanya. bisa ngasih tahu masyarakat supaya menjaga kesehatan parunya dan melakukan apa-apa untuk melindungi parunya supaya terhindar dari dampak-dampak tadi. Itu ya. Waduh, kanker ngeri juga loh. Kalau kanker untuk mereka yang udah punya penyakit paru atau orang Nggak lain? mesti. Oh, nggak Tapi memang kanker itu nggak tiba-tiba kan. Perlu waktu mungkin puluhan tahun. Ya. Oh, bisa aja kenanya sekarang, sekarang masuknya, kenanya nanti gitu. Iya, karena nggak secepat itu Nggak kanker langsung. juga. Jadi oleh sebab itu mudah-mudahan ini juga ditonton oleh pemerintah. Pemerintah juga saya kira dan bekerja sama dengan masyarakat karena nggak ada yang bisa pemerintah kerjakan tanpa Bantuan masyarakat. partisipasi masyarakat dan juga pihak swasta lainnya untuk berusaha sedemikian rupa polusi udara ini bisa kita atasi. Bener ya, ini kita agak miris juga kalau misalnya gini. Kemarin tuh kalau dilihat yang viral di sosial media tuh bagaimana mereka yang naik pesawat dari Bali sampai Jakarta, itu langitnya udah beda. Dia take off dari Bali nih, masih biru gitu. Iya. Pas sampai Jakarta udah abu-abu. Kayak abu-abu. Abu-abu. Nah Ya, sekarang betul. kita ramun kita ngeliat ke langit itu nggak bisa langsung nggak biru kan sekarang. Udah jarang nggak. Udah abu-abu aja gitu ya kita lihat. Bahkan kalau weekend juga ya Sabtu Minggu yang katanya orang nggak banyak keluar, Tetap aja. susah juga lihat langit biru. Kangen banget kita langit biru ya. Saya di rumah saya tuh kadang tetangga saya suka nabun nih, Dok. Suka nabun. Ini kayak nabun terus gitu. Jadi kayak nabun di dalam rumah dulu aja sampai asapnya hilang gitu kan ya. gitu. Maksudnya dalam kehidupan bertetangga aja ada beberapa adab-adab yang mestinya dijaga, asapnya jangan seperti tetangga segala macam gitu kan. Walaupun begitu udahlah Itu juga ada kontribusinya loh. Makanya ada juga itu. iya. Oh, itu sebenarnya kompilasi ini, Dok. Iya, jadi polusi udara itu bukan hanya karena debu, tapi juga sumbernya banyak. Pembakaran atau hasil bakaran dari kendaraan bermotor. Oh, iya, benar. Itu udah jelas ya, semua orang tahu. Dinas DKI mengatakan 47% Dari sampai situ. 67% itu berasal dari kendaraan bermotor. Oh, makanya akan ada uji emisi kan? Iya, iya benar itu. Itu bagus juga tuh. Jadi kita rempuk dari berbagai sisi lah ya. Tapi jangan lupa masyarakat juga ada kontribusinya. Apa tuh? Bakar sampah. Oh iya. Satu lagi nih, mudah-mudahan Mas Ari nggak masuk ya. Rokok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Ya. sekarang anak-anak sekarang udah rokok pindah ke vape Sama aja kan juga ada asap juga. asap-asapnya. Dan tapi nggak terlalu banyak, barangkali renovasi rumah, kan Renovasi debu. Renovasi gedung di Jakarta, Jabodetabek. Oh iya. Sekarang Jakarta Pusat, nanti gedung Jakarta Selatan, Jakarta Timur, nggak ada habis-habisnya kan? Proyek jalan, Proyek jalan ya. Ada lagi yang juga dikatakan ada kontribusinya adalah pembangkit listrik tenaga uap yang dari batu bara itu loh. Di Jakarta nggak ada kan, Boy? Ada ya? Di sekitar Jakarta kan ada. Bekasnya yang terbang ke Jakarta. Iya, buangannya. Buangannya ke Jakarta Iya. ya. Ada juga itu, tapi saya nggak tahu berapa persennya ya. Nanti kita tanya sama KLH lah. Pantesan daerah yang terburuknya tuh berasal dari pinggir Jakarta menuju ke Jakarta kan gitu ya? Kabut gelapnya tuh. Kalau dari gambar warna-warna itu. Ya, mappingnya ya. Mappingnya gitu ya. Ya karena dikatakan itu juga ada kontribusinya. Tapi tentu saja mesti ada monitoring, evaluasi yang betul-betul valid lah supaya kita tahu persis nih kontribusi masing-masing ini berapa yang paling banyak gitu. apa gitu ya. Iya. Karena kan penggunaan kendaraan motor sebenarnya udah puluhan tahun lah ya gitu ya. Tapi sekarang ini seperti setahun belakangan kok jadi tebel begini. Ini sebenarnya Mas Ari ya, masalah polusi udara ini bukan sekarang aja. Sudah lama. Tapi masyarakat nggak terlalu ngeh. Pemerintah juga mungkin ada kekurangannya, saya sudah bicara di banyak tempat. Seharusnya pemerintah itu berkewajiban untuk secara rutin
mempublikasikan, memberitakan, menginformasikan kepada masyarakat kualitas udara secara real time. Karena kan kita nggak punya kayak di luar negeri tuh, di setiap sudut kan ada alat monitor tuh yang bisa lihat angka bahkan warnanya langsung kan. Bahkan ada di pinggir jalan ada kesimpulannya bahkan mild, moderate, severe gitu ya, ini ringan, sedang. Oh jadi di situ dia pakai masker atau enggak atau jalan keluar apa enggak bisa mutusin gitu ya? Di kota kita kan nggak banyak, jadi oleh sebab itu harusnya pemerintah yang memang punya alatnya mengedukasi masyarakat dengan menyampaikan kondisi udara dari waktu ke waktu. Nah, sebaliknya masyarakat kita nih, kita juga harus pinter. Kalau mau keluar ya cek dulu kondisi udara. Lagi bagus apa enggak? Iya. Kalau apalagi kalau kita asma misalnya atau kita alergi, dikit-dikit bersin, gampang batuk pilek. Nah, pastikan kita outdoor activities itu pada saat udaranya bersih. Bagus, kecuali kondisinya lagi memang sehat, fit. Yellow, orange dikit boleh lah. Ya, ataupun ya merah pakai masker gitu ya. Tapi juga jangan nantangin bahaya juga. Gue nggak sehat gitu, nggak gitu. Nggak, tapi kan ada, Mas. Orang yang memang harus keluar rumah. Karena pekerjaan. Karena mencari nafkah. Nah, kita nggak bisa larang juga dong. Iya, benar. Kalau nggak keluar nggak apa namanya? Nggak keluar nggak hidup dong gitu. Untuk kelompok ini tetap kita support. Oke lah keluar rumah tapi tolong dipakai masker. Benar, kasihan juga keluarganya kalau dia sampai sakit. Iya, betul. Kalau di rumah sakit gimana, Dok? Naik nggak itu pasien pernafasan? Naik, angka-angka ISPA itu naik. ISPA? Ya, ISPA. Paling banyak ISPA nih? Iya, karena kan langsung bagian atas kan. Apa aja penyakit yang paling ininya? Ya, gejalanya biasanya batuk, pilek, bersin, kadang ada disertai demam juga. Belakangan anak saya gitu juga, saya langsung curiga, waduh. Anak saya juga, yang sebentar batuk pilek udah sembuh, nanti bulan depan begitu lagi. Wah. Dan pasien-pasien di praktek saya juga begitu. Pasien-pasien asma yang biasa jarang datang, ini kok sering banget balik lagi, kok nyesek lagi Pak gitu. Ya, dan sebetulnya di polusi udara itu juga ada partikel padatnya, ada jelaga, ada debu, ada virus, ada kuman. Mereka tuh lagi kolaborasi kayaknya sekarang nih semuanya ya. Mumpung lagi ada ini barengan kayaknya. Barengan. Ya kalau pagi gitu. Nih, jadi kalau lingkungan kolaborasi bisa, kita juga harus kolaborasi. Makanya. Untuk prevention. Benar. Makanya kita ini dibutuhkan kerjasama teman-teman semuanya untuk setiap pihak yang memiliki kemampuan atau juga mungkin masing-masing perlu kerjasama gitu. Bukan waktunya sekarang kita bersanding, bukan bertanding ya, bersanding nih sama-sama buat keluarga kita nih. Nah kalau sekarang bagaimana dengan anak-anak sama lansia nih? Ada isu nggak sekarang secara angka yang masuk rumah sakit? Iya, ISPA itu banyak di kalangan anak-anak dan lansia. Kenapa? Nih, karena anak-anak itu sistem imunitas tubuhnya belum bagus, belum terbentuk sempurna. Sementara lansia, mereka kan udah naik terus, kemudian optimal, bagus. Tapi begitu lansia mulai declining, turun lagi. Sehingga sangat rentan terhadap apa-apa yang masuk ke saluran nafasnya. Jadi mudah batuk pilek, mudah demam, mudah sesak gitu. Jadi anak-anak lansia hati-hati. Aduh, dua-duanya ada saya ini. Dua-duanya ada ya? Dua-duanya ada nih. Nah, kalau kita lihat nih di data nih ya, coba di data tadi bahwa berapa kali di tanggal-tanggal terakhir tuh hampir semuanya merah kita tuh. Iya. Tuh hampir semuanya merah tuh. Betul. Hari ini agak orange sedikit nih Dok nih. Mungkin karena kemarin dibikin hujan buatan. Iya. Kalau orange oke lah, boleh. Keluar rumah yang sehat-sehat. Ya, tapi kalau merah nggak boleh, tidak sehat tuh ya? Merah tidak sehat. Di angka berapa Dok maksimal? Ya, tergantung alatnya. Ada yang angkanya 150. Iya. Di atas 150 udah nggak sehat. Udah nggak sehat. Jadi memang sekitaran Jakarta ya, Jawa Barat juga kena tuh, tapi yang pinggir-pinggir. Bali waktu itu hijau loh, makanya Bali masih udara. Makanya di TikTok bagus. Tuh Bali lagi biru. Dia take off biru sampai Jakarta langsung abu-abu gitu. Ya, bulan lalu saya ke Makassar. Waduh, indah banget ngeliat langit biru. Terus Jabodetabek kayaknya. Jabodetabek lagi. Sedikit yang hijau, tapi umumnya kuning, orange sedikit. Orange. Banyaknya merah ya. Kuning sama orange lebih bahaya orange. Iya. Jadi hijau,
kuning, orange, merah, paling bahaya ungu. Oh, ungu tuh udah nggak boleh, nggak disarankan. Bahaya banget itu. Bahaya banget ya. Nah, kemarin kan kalau nggak salah sudah ada upaya nih untuk penyemprotan sama hujan buatan nih. Ada ini nggak, ada pengaruh nggak? Kalau hujan buatan menurut saya ada pengaruhnya, apalagi kalau itu dilakukan sering ya. Karena Sering, hujan itu kan merata ya. Kalau penyemprotan kan di jalan doang ya yang disemprot. Oh iya. Jadi iya. sifatnya sementara. Sementara aja mungkin bersih, debu-debu segala macam. Tapi kalau udah kering kan muncul lagi. Karena kita terjebak di hilir. Itu kan upaya-upaya itu kan udah di hilir, harusnya kan lebih ke hulu. Iya, benar. Artinya pencegahan. Nah, jadi sebenarnya ini sebuah apa namanya apa ya? Ini kayak semacam warning buat kita semua ya untuk activity outdoor-nya nih. Yang kemarin-kemarin sepertinya biasa-biasa aja, main sepeda sore, lari sore, jogging di tengah kota, itu apa saran dokter kita lebih menyingkir ke daerah pinggiran gitu larinya atau indoor dulu olahraganya nih? Ya, jadi sekarang ini aja, makanya dari tadi saya katakan ya masyarakat sebelum outdoor activities, kegiatan-kegiatan tadi, sebelum outdoor lihat dulu kondisi udara seperti apa. Kalau enggak mendingan jangan dulu ya? Jangan dulu. Olahraga bisa juga kan indoor dalam rumah. Jadi ya sabar-sabar dikit lah gitu ya. Kecuali Anda sehat-sehat banget, ya sangat-sangat fit. Ya kalau sepedaan aja sih boleh, tapi jangan lama-lama. Oh iya. Karena kan ada durasi paparan juga kan. Nah kalau ini kan yang diambil oleh pemerintah nih langkahnya untuk mengurangi dampak negatif polusi udara ini, kira-kira impact ini perlu dilakukan. Ini kan kemarin nyiram udah, kemudian hujan buatan udah, tapi kan sifatnya masih sekali-sekali. Iya. Yang optimal supaya kosong jadi baik lagi tuh apa setiap hari atau masalahnya kalau hujan terus banjir, bingung juga kita. Hujan salah nggak hujan salah nih sekarang nih, bingung nih. Ya, jadi gini, saya kira masyarakat juga jangan berharap bahwa ini bisa secara instan akan improve, akan hilang gitu ya polusi udara. Nggak juga, kita belajar dari Cina, dari Jepang, mereka juga pernah mengalami polusi yang sangat hebat begitu ya, polusi udara, dan mereka melakukan banyak hal bersamaan, tapi itu baru kelihatan hasilnya setelah 10-20 tahun. Nggak bisa juga instan. Kalau nunggu 20 tahun udah keburu lama sih Bu, maksudnya ya makanya tetap berusahakan makin lama makin berkurang. Maksudnya kan dari jelek untuk bagus sama sekali itu butuh waktu yang lama. Ya. Tapi kan dari jelek yang kemudian baik pelan-pelan begitu ya. Dan semua itu ada manfaatnya walaupun tidak terus-menerus. Nggak langsung instan. Nggak langsung instan. Jadi mulai dari hujan buatan, penyemprotan, orang pakai masker, kendaraan uji emisi, di industri juga emisi di industri juga regulasinya dijalankan. Cuman masalahnya kan kita kadang-kadang ini, mohon maaf saja, banyak anggot-anggotan. Yeah. Lagi periksa emisi, diumumkan uji emisi tanggal sekian jam sekian di daerah anu. Nah orang siap-siap dong, yang kendaraannya bocor-bocor rusak-rusak nggak keluar. Nggak keluar. Yang ini bagus-bagus saja. Jadi akhirnya keluar, oh ternyata dari uji emisi bagus. Gitu ya. Udah nggak diuji keluar lagi tuh yang yang nabun itu udaranya kan. Nabun. Waduh. Ya. Nah itu satu ya. Uji emisi kendaraan, industri, dan regulasi. Kalau saya dengar dari teman-teman penggiat lingkungan hidup itu udah banyak regulasi, tapi lemahnya di implementasi. Regulasinya udah ada, tapi implementasinya lemah, bahkan monitoringnya nggak ada. Jadi cuma program aja gitu ya? Iya. Jadi kalau mudah-mudahan nggak marah nih pemerintah ya. Jadi banyak di atas kertas, pelaksananya kurang optimal. Kalaupun sudah dilaksanakan, kualitasnya tidak di-maintain. Benar. Tidak ada monitoringnya. Nggak ada pantauan ya? Iya betul, nggak dipantau begitu ya. Jadi ya kita mesti berubah lah. Ya. Kita kan bangsa yang besar, harusnya bisa berubah. Berarti memang mindset sama habitnya yang perlu dirubah juga ini kan sebenarnya. Iya, bahwa betul. Untuk kepentingan pribadi juga nih kan. Habit dan juga goodwill, political will dari pemerintah juga harus. Oh jadi kolaborasi nih semua nih. Oh iya. Iya benar. Apalagi ini kan jangka panjang dan
ini bukan tiba-tiba aja kayak COVID, tiba-tiba tahun 2020 ada ya. Ini kan udah lama, numpuk. Cuma gongnya di sekarang. Iya, sebelumnya juga udah sering. Polusi kan udah sering juga nih angka 150 ini. Cuma belum diperhatikan karena belum viral. Belum viral ya. Kalau di Indonesia gini, kalau belum viral, belum diperhatiin. Iya benar juga sih, makanya jadi saya bagus lah ketika viral. Kita omongin ini. Biar viral lagi gitu. Ya, jadi biasanya kan viral kalau di sini. Ya, mudah-mudahan bismillah. Nah, kalau ini kan ada juga anggapan bahwa mungkin ini untuk menaikkan mobil listrik gitu misalnya, Bu. Gosip itu tuh benar nggak Dok? Pengaruh nggak sih mobil listrik sama mobil dengan bahan bakar dengan Secara teori tentu saja berpengaruh. Tetapi secara ekonomi masyarakat Indonesia mampu nggak beli mobil listrik? Secara tiba-tiba beli listrik ya? Iya, nggak juga kan? Ya jadi belum realistis solusinya. Atau ya mungkin ya lumayan ada. Lumayan ada, tapi kan siapa yang bisa beli mobil listrik? Mas Ari mungkin dan teman-teman. Tapi yang lain kan belum tentu. Memang kita harus beralih ke bahan bakar kekinian sekarang ini ya. Jadi jangan lagi yang bersumber dari fosil begitu ya. Karena hasil akan habis juga gitu ya. Dan hasil bakarannya juga banyak polusi. Tapi kan perlu waktu. Iya. Perlu waktu. Saya juga dengar pemerintah akan mulai memberikan subsidi. Tapi subsidi itu nggak sebanding dengan kemampuan juga kan. Mahal banget loh. Saya kalau punya duit juga pengen beli sih sebetulnya. Mobil listrik? Iya, tapi kan mahal sekali. Tapi power bank yang lebih gede lagi soalnya mobil listrik. Iya, betul. Dan juga keberanian pemerintah untuk berkolaborasi dengan pihak swasta karena PLTU Batubara itu kan banyak milik pengusaha swasta ya. Yeah. Jadi ya itikat baik semua orang lah gitu. Mungkin bagaimana mengupayakan biar buangannya nggak ke Jakarta gitu ya misalnya kalau ya misalnya. Jangan kena yang lain juga. Tapi ya nggak tahu lah apakah mungkin jangan mungkin dibuangnya ke laut gitu kan. Atau dipindah ke daerah yang sepi. Benar. Ya. Itu dia mungkin banyak sekali. Kita sebenarnya ya untuk memahami bagaimana mengalokasikannya mungkin ada yang lebih paham Ibu ya. Tapi memang sekarang ini masyarakat diperlukan lebih aware untuk masing-masing. Soalnya untuk mengetahui bagus atau enggaknya setiap hari itu beda-beda terus. Jadi ya tadi dokter udah bilang, kalau kita mau keluar lihat dulu kondisi hari ini seperti apa gitu. Jangan kemudian kita terpapar setiap hari. Jadi memang berarti minimal kita pakai masker. Betul. Selain masker apa lagi untuk pencegahan? Nah bagus nih pertanyaannya ini. Enak nih kalau hostnya pinter gini ya. Oh bisa aja Bu, saya IP-nya kecil dulu Bu. Jadi masker bukan satu-satunya. Saya kira masyarakat juga harus meningkatkan. Tadi memang kita terekspos kan, tapi kalau imunitas kita bagus, mungkin imunitas kita bisa mengatasi. Jadi masyarakat juga harus berusaha meningkatkan sistem imunnya. Sistem imun itu meningkat dengan makan yang seimbang gizinya, mungkin sayur, buah-buahan, vitamin, dan juga cukup istirahat. Jangan merokok. Kayak exercise, olahraga yang teratur, tapi jangan di luar kalau lagi merah, dalam rumah saja. Ya, dan itu berarti secara pribadi juga mesti harus ada perubahan secara pribadi juga. Iya, kita kan bertanggung jawab untuk kesehatan kita pribadi. Juga, ya. Walaupun di Undang-Undang Dasar juga kan kesehatan masyarakat adalah juga kewajiban negara. Untuk menjaga. Iya. Tapi jangan lupa ya, Indonesia nomor 2 di dunia jumlah pasien tuberkulosisnya. Yang bener dong. Nomor 2. Kalau saya spill dikit ya. Setiap tahun di Indonesia itu ada 969.000 pasien TB baru setiap tahunnya. 969.000, hampir sejuta. Makanya saya punya YouTube Tuberkulosis TV, IG, TikTok semua karena ingin memberi edukasi. Demikian juga di pribadi TikTok dan IG saya, Twitter juga. 900 per tahun. 969.000 kasus baru untuk tuberkulosis per tahun. Kematian 144.000. Nggak ngalahin COVID nih berarti? Ngalahin COVID malah ya? Iya. Wih. Tapi ini seperti pandemi nggak ketahuan nih berarti ya? Iya, silent killer juga. Aduh.
ada apa? Saya dengar dari Ustadz nih, Dok. Kalau udara pagi itu masih murni gitu. Kita berangkat sholat subuh gitu kan, misalnya udara pagi itu belum terpolusi, bener nggak, Dok? Apa harus pakai masker juga kita kalau keluar kalau ke masjid tuh? Ya, lagi-lagi kan kalau kita lihat situasi subuh itu kan nggak banyak kendaraan juga kan. Kalau memang dibandingkan pada saat sibuk di lalu lintas memang mungkin lebih baik. Tapi lagi-lagi kita lihat ini tetap harus pantau juga harus dulu. Pantau. Cuman masalahnya, ini masalah juga nih ya. Kita ngomong masalah terus ya, nggak ada solusi. Masalahnya adalah bahwa yang kita pantau itu kadang-kadang bukan real time. Oh, kadang ini data sebelumnya mungkin atau berapa jam sebelumnya gitu. Menarik juga ya. Tapi kita nggak usah discouraging itu, pokoknya minimal kita pantau. Pantau dulu lah. Nggak jauh-jauh beda barangkali. Jadi kalau mau olahraga yang outdoor mungkin disarankan sebelum matahari terbit kali ya, Dok? Ya masih lebih aman daripada udah jam mobil pada keluar. Iya. Oh gitu. Memang tuh udara-udara segar ya teman-teman semua. Makanya bangun subuh gitu ya. Habis sholat tidur lagi. Habis sholat olahraga ya gitu. Sunahnya gitu. Waduh, jadi memang ini sebuah keadaan yang mesti kita ketahui teman-teman semuanya. Bukan menakut-nakuti, tapi ini fakta yang ada di lapangan. Ini justru preventif buat teman-teman. Nggak juga kemudian jadi memiliki salah satu yang terkena penyakit ISPA tadi gitu kan. Iya. Yang terberatnya juga tadi udah dikabarkan oleh dokter dan cukup mengerikan juga kalau sampai ke kanker paru-paru sih. Ya lumayan juga sih ya, bukan lumayan lagi, memang menakutkan banget. Tapi ada juga yang ingin saya sampaikan selain pribadi kita bahwa kita pakai masker, jaga kesehatan dan lain-lain. Jadi barangkali juga mungkin saatnya masyarakat mulai memanfaatkan transportasi umum supaya nggak terlalu banyak kendaraan pribadi yang beredar. Tapi di lain sisi pemerintah juga harus mengupayakan bahwa akses kendaraan umum ini mudah dan nyaman. Sekarang kan banyak tuh yang ada MRT dan ada bus yang bagus-bagus. Tapi kan itu juga belum, MRT kan juga belum banyak kan. Ada kereta apa tuh? RLT. Ya. Dan jangan-jangan gara-gara mendengar podcastnya Mas Ari ini, orang yang tadi biasanya di rumah ada 4 orang, empat-empatnya punya motor, 4-empatnya jalan pakai motor, mungkin dikurangin, boncengan aja deh lu anterin di sini. Jadi mungkin yang keluar cuma 1 motor gitu. Atau syukur-syukur, aduh jelek banget udara nih, jangan-jangan kita berkontribusi yuk naik ini aja deh, naik bus, angkot atau apa gitu. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Mudah-mudahan itu jadi pala jariah itu kan. Nah, betul. Misalnya dari 4 motor yang dipakai kerja 1 motor, yang 3 dibuat narik Gojek gitu. Sama aja. Yang 3 disewain. Iya, Masya Allah. Nih Dok, kalau sekarang ini, kalau menurut dokter apa nih pesannya buat masyarakat? Agar kita itu ya, kondisi memang nih, namanya kita juga cuma numpang tinggal ya di dunia nih kan ya. Ibaratnya, ya Allah lagi ngasih keadaannya kayak gini gitu nih. Nah, kira-kira apa nih kalau secara pribadi yang harus ditanamkan? Pertama sih, nggak usah stres. Kenapa nggak usah stres? Karena stres yang berlebihan membuat sistem imun kita turun. Itu trigger juga? Trigger juga. Sistem imunnya turun, jadi gampang sakit. Jadi kalau kepikiran itu tidak bisa turun imun tuh? Kepikiran sekali aja. Kemudian kita berubah gitu ya. Tapi jangan terus-terus mikir, ketakutan, stres. Akhirnya itu tadi sistem imunnya berkurang. Jadi pertama jangan stres, justru harus pintar, harus smart. Salah satunya terus memonitor kondisi kualitas udara di tempat kita tinggal dengan mencari tahu. Kan kita semua rata-rata punya smartphone. Iya benar. Smartphone itu jangan phone-nya aja yang smart, yang punya juga harus smart. Ya, benar nggak? Iya, Setiap hari kita lihat nih di mana nih. Di samping yang saya sebutkan tadi, kita tetap jaga kesehatan dan kita putuskan juga setelah kita smart ngelihat kondisi status kualitas udara, kita yang nentuin. Nih gue keluar rumah apa enggak nih gitu. Bisa nggak dari rumah saja. Penting nggak nih untuk keluar? Penting nggak untuk keluar? Urgent nggak? Kalau nggak urgent banget nggak usah keluar. Tapi kalau memang urgent, pergilah keluar tapi persenjatai diri kita. Di antaranya dengan masker, bawa minum sendiri. Karena kadang-kadang polusi udara bikin kita juga lama-lama mungkin
kurang cairan, jadi ya hidrasi juga tubuh kita, minum yang cukup begitu ya. Oh, itu pengaruh juga ya, bawa air tuh ya, pakai minum air putih ya. Dan makannya teratur juga. Waduh, ini satu tips dari dokter yang mudah-mudahan teman-teman semua kita berdoakan terhindar dari penyakit-penyakit yang sekarang mungkin ada ya, apalagi ISPA dan sebagainya. Kita berapa tahun dari tahun 2020 ini diserang di udara terus. Penyakitnya tuh lewat udara, semua COVID gitu. COVID aja ada 3 jenis tuh kan. Ada 3 Dan lapis. 3 tahun lagi ya. Iya, 3 tahun. Nggak, kita ngerasa kayak 3 tahun tuh udah kehilangan waktu kan. Iya. Kayak 2020 baru kemarin gitu kan. Sekarang baru kita seneng, polusi. Polusi baru datang lagi. Iya. Gitu. Sama terakhir kita juga harus berdoa. Benar. Karena Allah Maha Kuasa tuh bisa melakukan apa saja. Bisa saja kalau Allah ingin menyelamatkan kita, mungkin udaranya bisa dibersihkan atas kuasa Allah. Segampang itu kan, Segampang kalau mau itu. selesai. Jadi, ayo kita juga berdoa. Itu dan berdoa juga kalau kita lah harus tembus darah itu, kita hindarkan dari penyakit itu. Aduh, Masya Allah, terima kasih Kita dok. ketuk Ketuk bintang langit ya. Ya. Mudah-mudahan juga keberkahan juga turun juga nih. Betul, Indonesia diberikan tiba-tiba celing. kesehatan. Bener. Waduh, ini terima kasih dok waktunya dok. Sayang, terima kasih. Waduh, saya ibaratnya ini jadi mungkin jadi sumber informasi juga untuk keluarga saya juga kebetulan kan gitu. Jadi ibaratnya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk orang banyak Insya ya. Allah, mudah-mudahan. Dan dokter ini mengutarakan juga dengan santai. Ibaratnya ini adalah masalah bersama ya dok ya. Masalah bersama yang kita bisa hadapi bersama dengan kerjasama juga. Insya Allah akan selesai permasalahan Kita ini. nggak boleh nakut-nakutin. Benar. Cuman ini aja, memberikan kewaspadaan, bukan nakut-nakutin. Jangan stres, salah satu kunci. Jangan stres. Ya, kalau yang udah sakit, udah punya penyakit nafas, jangan stres. Apalagi jangan stres ya kalau udah. Oh, itu harus lebih hati-hati lagi. Harus istilahnya tilik dirinya harus bagus ya. Jadi kalau sekarang merah, jangan keluar. Mau lebih hati-hati lagi. Lebih hati-hati lagi. Kalau harus beli makanan ya pakai aplikasi aja. Aplikasi itu membawanya jangan dianginin gitu ya. Sama aja. Atau suruh anaknya Iya, yang benar. sehat ya. Waduh, luar biasa nih. Ini info ini sangat berpengaruh untuk keluarga saya pribadi. Karena kita seling ngobrol soal warna nih kan gini. Istri saya misalnya ngasih, oh ini masih agak kuning dikit nih, boleh ke daerah sana? Enggak, ini jadi, oh ini ke daerah sini nih. Kadang-kadang ada satu daerah nih, pinggiran deket itu bisa beda dok. Misalnya kayak di deket-deket Ciledug, kemudian Bintaro udah masuk Tangerang tuh. Itu bisa beda warna, padahal tuh deket. Iya. Menurut saya sih bisa aja ada splatteran kan ke situ. Bisa, gitu bisa kan. jadi. Aduh. Tapi nggak usah terlalu stres lah. Kalau masih kuning atau oranye untuk kayak Mas Ari sama istri sih masih oke lah. Masih oke ya? Masih oke. Tapi kecuali ada comorbid asma tadi Mudah-mudahan enggak. Kalau nggak ada ya aman. Aman, bismillah. Baik teman-teman, kalau dirasa ini merupakan bermanfaat, monggo silahkan disebar sebanyak-banyaknya. Jangan khawatir, nggak usah khawatir mengenai right, monetize segala macam. Kita udah bebasin teman-teman ya. Semuanya nanti buat kita juga kok gitu. Dan jangan lupa untuk follow YouTube dokter dengan nama apa dok? Tuberkulosis TV. Tuberkulosis TV. Iya. Namanya ngeri. Karena kontennya hanya tentang edukasi tuberkulosis. Oh gitu, tentang Penyakit paru. Iya. Waduh, Masya Allah. Saya hanya edukasi aja karena saya bikin YouTube, bikin IG, bikin TikTok semuanya untuk edukasi masyarakat. Wah, bersiar Nggak juga ada ya dokter. iklan, nggak ada apa. Wih, ngeri banget ini dokter nih dakwanya. Jadi IG-nya, ini YouTube-nya Tuberkulosis TV. Iya. IG-nya Sama. sama. Iya. TikTok Sama. sama juga. Ya, tapi kalau yang punya saya pribadi, Erlina Burhan. IG, TikTok, Twitter, Erlina Burhan. Erlina Burhan. Tapi Iya. Tuberkulosis TV ini kayak semacam Ada juga edukasi. kanal dakwahnya kedokteran gitu Iya. ya. Waduh. Tapi di IG sama pribadi saya, di Twitter juga edukasi sih isinya. Sama namanya juga Erlina Burhan. Erlina namanya. Burhan. Iya. Kalau yang Tuberkulosis TV cuma TikTok, YouTube sama Instagram aja. Iya. Iya. Tapi kalau yang Erlina Burhan ada Twitter, ada IG, ada juga TikTok. Wah. Edukasi juga. Yang punya masalah penyakit tuberkulosis bisa merapat juga nih. Ya, terima kasih waktunya teman-teman. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.